Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas Creative Content Production pembelajaran PAI pada PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini saya mengajar di fase E kelas 10 SMK Al-Hidayah Sumeneb. Kebetulan pada materi menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, capaian dari pembelajaran ini yaitu peserta didik memahami apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan zina serta memahami dampak sosial, emosional, dan kesehatan dari perilaku tersebut. Berikutnya, peserta didik memahami berbagai risiko dan dampak negatif yang timbul dari pergaulan bebas dan zina. Peserta didik mengevaluasi norma-norma sosial, agama, dan budaya yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu setelah menyimak dan membaca media sumber belajar, peserta didik dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan juga zina. Dengan mengamati media sumber belajar, peserta didik dapat mengetahui hal-hal yang menyebabkan pergaulan bebas. Dengan kerjasama kelompok, peserta didik dapat menganalisis penyebab pergaulan bebas, dan dengan diskusi, peserta didik mampu membandingkan pergaulan bebas dan zina. Nah, baik, kita masuk pada materi. Yang pertama, pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang mana maksud bebas tersebut adalah melewati batas. Nah, pergaulan bebas itu adalah perbuatan yang melewati batas. Sedangkan dalam versi agama, pergaulan bebas itu adalah proses bergaul dengan orang lain. Artinya, hendaknya kita menjaga hubungan atau menjaga pandangan dalam bergaul dengan orang lain, sebagaimana ada pada surat An-Nur ayat 30 dan 31. Nah, apa ciri-ciri pergaulan bebas itu? Pertama, ada penghamburan harta untuk memenuhi keinginan, seks bebasnya, terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat terlarang, perilaku yang tidak baik, dan pakaian terbuka. Apa penyebabnya dari pergaulan bebas? Yaitu kurangnya perhatian dari orang tua. Dia merasa terkucilkan dalam suatu kelompok. Kemudian, kurangnya akidah. Akidah keimanannya kurang tertanam pada dirinya, sehingga dia terjerumus pada pergaulan bebas dan juga terhadap perbuatan zina. Nah, dari situ apa yang dirasakan? Apa dampak dari pergaulan bebas tersebut? Pertama, ketergantungan obat. Maka dia bisa hidupnya itu hidup ketergantungan terhadap obat-obat terlarang. Menurunnya tingkat kesehatan, reproduksi kesehatannya pun juga berpengaruh. Terkadang bisa menimbulkan penyakit HIV/AIDS, meningkatkan kriminalitas. Nah, dari pergaulan bebas itu kemungkinan dengan emosi-emosi yang timbul kita dapat terjerat pada kriminal. Kemudian merenggangkan hubungan antar keluarga. Nah, dari pergaulan bebas, dari perzinahan itu, maka antara satu keluarga dan keluarga yang lain
Misalnya keluarga A atau keluarga B itu bisa berpecah belah, menyebarkan penyakit, menurunnya prestasi, dan tentunya kita berdosa. Kemudian jenis-jenis dari pergaulan bebas. Apa? Pertama, ada yang menyebabkan pergaulan bebas itu narkoba. Ada seks bebas. Nah, sedangkan pergaulan bebas ini dan larangan perbuatan zina ini sudah tertera dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32, yang mana isi kandungannya itu adalah larangan mendekati zina. Merupakan apa? Zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian ada lagi dalam surat An-Nur, isi kandungannya yaitu perintah untuk mendera bagi pezina, baik bagi laki-laki, pezina laki-laki atau pezina perempuan. Nah, apa untuk menghindari pergaulan bebas, untuk menghindari perbuatan zina? Bagaimana kita membuat etika pergaulan yang baik? Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dan janganlah pula seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya. Artinya, perempuan yang mau keluar rumah harus didampingi oleh mahramnya. Kemudian, jika ada dua orang berbeda jenis berkumpul dalam satu tempat, maka orang ketiga itu adalah dikatakan setan. Nah, cara menerapkan akhlak yang mulia yaitu dengan cara pergaulan yang sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, dan lain sebagainya. Intinya menjaga dari hal-hal yang membuat orang lain menimbulkan perasaan untuk berbuat sesuatu yang bisa menjerumuskan terhadap pergaulan bebas dan juga perzinahan. Nah, berikutnya larangan zina. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar hubungan pernikahan. Tanpa adanya hubungan pernikahan, mereka melakukan hubungan badan. Itulah yang dikatakan zina. Kemudian zina itu dibagi dua, ada zina muhson, yang mana zina muhson ini dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal, merdeka, sudah pernah nikah juga secara sah. Sedangkan zina ghairu muhson yaitu dilakukan oleh orang-orang yang belum pernah menikah. Kemudian, apa perbuatan yang bisa membuat orang itu jatuh pada perbuatan zina? Ya, terkadang kita dicuri pandang. Artinya memandang seorang perempuan yang bukan muhrim. Lalu timbullah rasa ingin memegang, rasa ingin mencium, dan segala macam. Kemudian apalagi sampai bersentuhan. Nah, dari bersentuhan itu timbullah nafsu kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang lebih dalam oleh agama. Apa dampak negatif dari zina itu? Ya, bisa menghilangkan wibawa dan kesucian diri. Bisa menyebabkan kefakiran materi ataupun non materi. Bisa terserang penyakit. Ada juga nasab menjadi tidak jelas. Dan juga jika menghasilkan keturunan, maka keturunan tersebut tidak
bisa mendapat hak warisan. Nah, apa itu hukuman bagi pezina? Hukuman terhadap pelaku zina, muhson, adalah dirajam atau dilontari dengan batu sederhana sampai mati. Sedangkan hukuman terhadap pelaku zina ini adalah didera 100 kali dan diasingkan di suatu tempat yang jauh dari manusia. Nah, yuk kita merenung sejenak. Ayo kita merenung sejenak. Cowok sejati nikah kagak pakai pacaran. Cowok pezina pacaran tapi kagak nikah-nikah. Nah, oke teman-teman, oke adik-adik, oke siswa-siswi yang saya cintai. Makanya pikirlah 2 kali untuk melakukan perbuatan zina. Nah, sekian materi untuk kali ini. Selanjutnya silahkan Bapak ada lembar kerja untuk dikerjakan ya. Setelah dibagi yang baik hasil LKPD-nya, Bapak akan memberikan hadiah. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.